Merdeka. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung di ibadah online Abba Love Cikarang pada hari ini. Tentunya kita semua berharap dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita saksikan persembahan pujian melalui tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Hari kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah teratur jarak, kita percaya Tuhan hadir di setiap tempat kita. Kita percaya Dia ada di mana-mana. Dia ada di rumah kita, Dia ada di sini. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita sebelum kita beribadah, kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami beribadah kepadamu ya Bapa, sembahyang kepadamu Bapa, meninggikan namamu Bapa. Kau yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menikmati Engkau oleh pujian kami, penyembahan kami, oleh firman Bapa, ya kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan, meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita pujikan, tiba saatnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dari jauh dan
firman Tuhan, mendatang kepada Tuhan, Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus, begitu baik buat kita. Dia setia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak kita, sekalipun di dalam lembah peperangan, kita nggak takut bahaya. So Allah beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari saudaraku, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Allah yang setia, yang tak pernah berubah. Kasih-Mu hanya ini yang dapat kami beri buat Engkau, Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, ya Bapa. Itu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga, Tuhan. Kau setia terhadap kami, Bapa. Kau tetap mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yang berjanji tak sekalipun
firman Tuhan saja, perkataan Tuhan, mengubahkan setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bantuin. Oh, dari sononya ya berarti, Cuk. Menetapkan sebuah fokus bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh. Indonesia menjadi bangsa yang terus bertumbuh. Dan saya kira ini sejalan dengan apa yang menjadi fokus kita juga di tahun ini. Kita fokus kepada Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai kita semua sudah mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus bertumbuh. Dan saya percaya pertumbuhan itu dicapai karena jemaat Abalov Cikarang adalah jemaat yang tangguh, jemaat yang tahan banting, jemaat yang tidak takut terhadap kesukaran dan kesulitan yang ada. Dan kami para pemimpin terus berdoa supaya kita benar-benar dapat mencapai semuanya ini. Pagi hari ini saya beri judul sharing firman Tuhan pagi ini adalah menjadi orang dewasa yang tangguh. Karena Indonesia juga adalah Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang terus bertumbuh. Berikutnya boleh di-share. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada kata ajarlah kami. Itu berarti bahwa banyak dari kita harus diajar dulu. Karena banyak dari kita tidak dapat menghitung hari-hari kita sedemikian
sehingga kita tidak beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang begitu luar biasa, seorang Musa, tetapi ia pun menulis, Tuhan, ajarlah kami. Seseorang yang minta diajar berarti ia mengetahui bahwa dirinya belum tahu, belum mengerti bagaimana menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa, sehingga di dalam perjalanan hidup hari demi hari mereka dapat memperoleh hati yang bijaksana. Demikian juga kita, banyak dari kita perlu diajar. Kenapa? Banyak dari kita belum mengerti, belum tahu bagaimana kita dapat menghitung hari-hari kita. Mungkin kita dapat menghitung hari-hari kita tidak perlu terlalu jauh, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi kita dapat belajar hari-hari kita. Mungkin di tahun ini sejak bulan Januari sampai bulan Agustus, apa saja sebetulnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mengetahui bahwa sejak tahun 2020 kita mengalami masa-masa yang cukup sulit, bahkan bertambah sulit hari-hari ini karena adanya pandemi COVID-19. Suatu hal yang tidak mudah. Ya, tapi apakah sama seperti doa Musa di dalam Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-12? Ajarlah kami Tuhan, untuk kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari ini kalau kita sama-sama ada di dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang tidak menentu, dapatkah kita belajar untuk semakin hari kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa? Setiap hari, semakin hari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Oleh karena itu hari-hari ini kami sangat mendorong untuk setiap kita, carilah wajah Tuhan, berdoa dan mintalah kepada Dia. Tuhan ajari kami, karena kami tidak tahu dan kami tidak mengerti. Bagaimana ciri-ciri dari orang-orang dewasa yang tangguh? Yang pertama, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah untuk kalah terhadap situasi dan kondisi. Boleh ditampilkan? Yang pertama, mereka selalu mempersiapkan diri. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang teguh, tidak berjalan asal-asalan. Ada sesuatu yang harus dia fokus, ada sesuatu yang harus dia tuju, dan untuk itu mereka mempersiapkan diri dengan sungguh. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk kita dapat melalui hari-hari kita di depan kita yang kita tidak ketahui, yang mungkin keadaannya akan tidak menentu, tetapi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang teguh, ia pasti akan mempersiapkan dirinya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ketiga dan keempat ada dikatakan perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bodoh.
Next. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Orang yang tangguh, orang yang teguh, orang yang dewasa di dalam Tuhan, tahu bagaimana mempersiapkan diri mereka. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, ada satu kesamaannya. Mereka sama-sama mempersiapkan dirinya. Mereka sama-sama membawa pelitanya. Tetapi ada satu juga yang membedakan di antara keduanya. Yang satu tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita, tetapi gadis-gadis yang bijaksana teman-teman yang saya kasihi, hari-hari ini jika keadaan kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu mungkin membuat kita khawatir, membuat kita mungkin dalam tekanan, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar kepada gadis-gadis yang bijaksana ini. Kita adalah orang-orang yang dahulu tinggal di dalam gelap, tetapi sekarang kita dibawa kepada terang. Dalam hidup kita ada terang Kristus. Di dalam hidup kita ada terang Allah sendiri. Mungkin itu sudah bersinar, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jaga, supaya itu tidak akan padam. Hal yang pertama, bagi kita yang mau bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh, supaya pada waktunya nanti kita boleh sama-sama tetap tahan berdiri dan kita boleh menyambut datangan Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yang kedua, ciri yang kedua adalah orang yang tangguh, orang yang teguh. Ia tinggal di dalam Yesus. Ia tinggal di dalam Kristus. Mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Inilah perkataan Kristus yang begitu membuat saya tetap teguh. Meskipun situasi tetap tidak menentu, situasi akan menjadi sulit, menjadi sukar, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh berkata bahwa Allah kita telah mengalahkan dunia. Allah kita telah mengalahkan kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan. Hari depan, masa depan yang tidak menentu, Tuhan sudah mengalahkannya. Karena apa? Di dalam aku, Tuhan Yesus katakan,
kita semua dapat memperoleh damai sejahtera. Bukan damai sejahtera biasa, tetapi damai sejahtera yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap dapat bersuka cita, kita tetap hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Di dalam dunia kita boleh memperoleh kesulitan-kesulitan. Di dalam dunia kita boleh memperoleh kesulitan-kesulitan dan kesukaran. Tetapi di dalam Yesus, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah masa depan yang suram sekalipun, firman Tuhan katakan, kamu, kita semua akan tetap memperoleh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Next. Bagaimana artinya tinggal di dalam aku? Ya, boleh tampilkan slide berikutnya. Nah, ini gambar dari stasiun ruang angkasa. Tinggal di dalam aku, kata Yesus. Itu berarti bukan kalau kita keluar dan tidak tinggal di dalam Yesus, sama seperti kita tinggal di dalam sebuah rumah. Karena apa? Kalau kita tinggal di dalam rumah, kita keluar rumah, kita masih nggak apa-apa. Kita tidak akan mati. Tetapi kalau di luar angkasa, di stasiun ruang angkasa, kalau engkau keluar dari tempat itu, kalau engkau keluar dari stasiun itu, seketika itu juga engkau akan mati. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan kita. Kalau engkau di dalam aku, kata Yesus, kau akan hidup. Aku akan memberikan damai sejahteraku. Damai sejahtera yang dunia tidak dapat beri, kata Tuhan. Tapi kalau engkau keluar, engkau akan mati. Hari-hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal dan diam di dalam Kristus? Jangan sampai di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang ada, kita justru mengambil langkah yang salah. Kita justru menjauhi Tuhan. Kita justru malah meninggalkan Tuhan. Karena kita menganggap bahwa Tuhan berdiam diri. Karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari, izinkan saya mengingatkan setiap kita, dan termasuk saya juga, untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Ada satu perbedaan yang besar pada saat kita tinggal di dalam Kristus dan pada saat kita ada di luar Kristus. Ada satu perbedaan yang besar. Kita tinggal di dalam atmosfernya dunia atau atmosfernya surga. Kita tinggal di dalam atmosfer kerajaan dunia atau kita tinggal di dalam atmosfer kerajaan Allah. Dan itu adalah pilihan kita. Tetapi sama seperti kita tidak dapat hidup di luar angkasa, kita tetap harus tinggal di dalam atmosfernya bumi. Dan itulah yang dibawa oleh stasiun ruang angkasa itu. Begitu kita keluar, kita tidak mungkin hidup, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua. Yang kedua, kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, putuskan
di mana engkau akan tinggal. Yang berikutnya, yang ketiga, pribadi yang tangguh, ia tidak takut kabar buruk. Mazmur 112 ayat yang ke-7 dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang tangguh, orang yang dapat bertahan di dalam kondisi apapun adalah orang yang tidak pernah takut terhadap kabar buruk sekalipun. Karena apa? Karena hatinya tetap, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, ada satu kata kunci, yaitu percaya. Percaya penuh akan kedaulatan Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan sudah merancangkan yang baik, bukan rancangkan yang jahat pada setiap kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, jika hari-hari ini kita mendengar kabar bahwa masa depan masih akan suram, bahwa hari-hari ke depan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksikan, tidak ada seorang pun yang dapat berkata kapan pandemi ini akan berakhir, atau mungkin malah akan ada virus-virus baru yang bermutasi. Apakah engkau pribadi yang takut? Apakah engkau pribadi yang akan hanyut terhadap kabar dan berita buruk seperti itu? Atau engkau adalah pribadi-pribadi yang dewasa, yang tetap teguh, karena engkau menaruh kepercayaanmu bukan kepada dunia, bukan kepada kekuatanmu sendiri, bukan kepada apa yang kita miliki, tetapi kepada apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah takut terhadap kabar buruk sekalipun, karena kita punya Allah yang tetap berdaulat atas kehidupan kita. Dan Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan kita damai sejahtera, asal kita telah memutuskan untuk kita tetap tinggal di dalam Dia, apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semua belajar hari-hari ini. Kita mungkin tidak dapat menutup telinga kita penuh terhadap kabar-kabar buruk. Kita tidak dapat menutup telinga kita terhadap berita-berita yang begitu banyak di sekeliling kita hari-hari ini. Kita tidak dapat menutup telinga kita. Yang dapat kita lakukan, meskipun kita mendengar kabar-kabar celaka, meskipun kita mendengar kabar-kabar buruk, hati kita harus tetap teguh. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak pernah sia-sia. Tuhan adalah Tuhan yang menepati setiap perkataannya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia untuk menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah patah arang, putus asa, patah semangat dalam menghadapi hari-hari. Semua orang akan terdampak
seluruh negara, seluruh bumi akan terdampak. Tapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan timbul sebagai pemenang-pemenang. Yang berikutnya, tolong di-share gambar. Ya, saya ada sebuah gambar. Wih, orang lagi angkat berat. Itu coba lihat ya, otot-ototnya begitu besar gitu ya. Bagaimana dia memperoleh otot-otot yang begitu luar biasa? Ya, setiap hari, setiap waktu dia berlatih untuk apa? Mengangkat beban. Latihan yang terus-menerus. Latihan yang mungkin saja diprogram ya. Supaya apa? Supaya ia memperoleh otot-otot tubuh atau badan yang besar, yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, kesulitan, kesukaran, keadaan yang tidak menentu, mari kita anggap sebagai sebuah latihan bagi otot-otot iman kita. Berlatih, jangan menghindar, tetapi buatlah itu sebagai sebuah latihan bagi kita, supaya pada waktunya nanti kita akan mampu melihatkan bahwa otot-otot iman kita adalah otot-otot yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh saja mendengar banyak sekali firman Tuhan. Kita boleh makan banyak-banyak. Kita boleh dengar dari manapun. Karena sekarang begitu mudah untuk kita mengetahui atau mendengar semua itu. Tetapi ada satu yang Tuhan ingatkan. Kalau engkau makan banyak-banyak, makan terus, tapi engkau gak pernah berlatih, tubuhmu pasti bertambah besar, tapi gemuk, bukan kuat, Bapak, Ibu, Saudara. Saya selama masa PPKM sudah lama sekali nggak pernah goes, ya, nggak pernah naik sepeda lagi. Kemarin saya timbang badan, waduh, ternyata 1,5 bulan saya nggak berlatih untuk naik sepeda, badan saya naik sekitar 2 kilo. Waduh, rasanya kok nggak enak ya. Saya mempersiapkan diri lagi untuk saya bisa berlatih untuk naik sepeda. Kemarin saya sudah mencoba yang dekat-dekat dulu, ya, supaya bisa mengikuti ritmenya lagi. Nanti setelah itu mungkin mencoba jarak yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Saya sendiri tidak mau bahwa tubuh saya hanya bertambah gemuk, tetapi saya harus punya suatu keinginan. Saya butuh tubuh yang sehat dan kuat. Dan itulah gunanya latihan. Hari-hari ini kalau engkau mengalami kesulitan, kalau engkau mengalami kesukaran, engkau mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun, anggaplah itu sebagai sebuah latihan, exercise, supaya kau dapat berlatih, ya, melatih otot-otot imanmu. Engkau tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Pada suatu ketika nanti engkau akan melihat
bahwa engkau bukan jadi orang yang gemuk saja, tetapi engkau juga menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, teguh, tidak mudah kalah terhadap situasi yang buruk sekalipun. Yang berikutnya, yang terakhir, orang yang tangguh, orang yang teguh. Ia mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah melambangkan apa yang sedang kita kerjakan. Ada banyak mungkin yang sedang kita kerjakan. Ada banyak yang mungkin kita sedang persiapkan untuk hari depan kita. Tetapi apakah kita membangunnya di atas batu? Ataukah kita membangun di atas pasir? Ayat firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-24 dan yang ke-25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, ada orang bodoh, ada orang bijaksana. Ada gadis-gadis yang bodoh, ada gadis-gadis yang bijaksana. Orang yang bijaksana, kata firman Tuhan, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Dan di ayat yang sama mengartikan itu, bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan tidak cukup hanya mendengar, tetapi ia juga melakukannya, maka ia adalah orang yang bijaksana. Keadaannya sama. Orang yang bodoh dan orang yang bijaksana mengalami perkara-perkara yang sama. Ada hujan yang turun, hujan lebat yang turun, dan datang banjir. Sama-sama dilanda hujan, sama-sama dilanda banjir, sama-sama dilanda angin. Tetapi orang yang bijaksana, yang membangun di atas batu, yaitu orang-orang yang mendengar firman tetapi melakukannya, dikatakan rumah itu tidak akan roboh. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Maukah kita membangunnya di atas dasar yang teguh? Maukah kita membangunnya di atas batu, bukan di atas pasir? Kita harus berusaha sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kalau kita mau menemukan dasar yang teguh, gali dalam-dalam. Renungkan firman sungguh-sungguh. Alami Kristus sampai engkau menemukan dasar yang kuat itu. Dan engkau mulai menatapkan dasar di atas dasar yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan Yesus berkata bahwa satu kali kelak aku akan menggoncangkan dunia, dan bukan dunia tapi langit juga. Satu kali lagi
Ia akan menggoncangkan bukan saja bumi, tetapi langit juga. Supaya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini, apakah kita mendasarkan kehidupan kita kepada apa yang tidak tergoncangkan? Atau hal-hal lain yang Tuhan katakan bahwa semuanya akan digoncang? Engkau mengandalkan kehebatanmu, kehebatanmu akan digoncang. Engkau mengandalkan kepintaranmu, kepintaranmu akan digoncang. Engkau mengandalkan apa yang kau miliki, apa yang kau miliki akan digoncang juga oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan digoncangkan. Kemana kita akan bersandar? Dan kita tahu jawabannya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, tetap teguh, tahan banting terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengingatkan kembali bagaimana kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang pertama, marilah kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Yang kedua, mari kita tinggal di dalam Yesus, bukan dalam hal yang lain. Yang ketiga, jangan takut terhadap kabar buruk, kabar celaka. Yang keempat, mari kita mendirikan rumah kita di atas batu yang tidak akan tergoncangkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita bisa dengar bersama. Kita diberkati, kita dikuatkan ya, supaya kita semua di masa-masa yang sulit ini, seperti pesan yang disampaikan Pak Han tadi, bahwa kita tidak takut, tetapi kita justru kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana ya, orang-orang yang berani menghadapi kesulitan ini. Kita percaya bahwa kasih dan anugerahnya begitu nyata ya. Terima kasih Pak Han, terima kasih juga tim Profetik, terima kasih Aser semua yang sudah bisa bersama-sama kita menjalani pada hari Minggu. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tadi sebelum masuk tiba-tiba sinyal saya hilang, jadi mohon maaf. Yang pertama pengumumannya adalah persembahan persepuluhan dapat ditransfer atau dapat juga melalui QRIS atau QRIS ya, di GYKT Cikarang 3006. Nah, silakan ditampilkan. Kemudian juga gerakan Apalah Peduli, Bapak Ibu sekalian, yaitu donasi untuk membantu jemaat yang terpapar COVID, dan buat jemaat yang tidak mampu dapat diberikan melalui aplikasi yang sama, yaitu Mobile BCA, ya, juga OVO, kemudian Dana, GoPay, dan juga Shopee, dan juga bisa tentu saja transfer ya. Kemudian pengumuman berikutnya adalah bahwa gerakan Apalah Peduli yang dananya sudah masuk sebesar 21.923.063 dan digunakan disalurkan tanggal 1 sampai 14 Agustus sebesar 4.800.000 sehingga ada dana 17.123.063 rupiah. Nah, Bapak Ibu, bagi jemaat anggota Komselnya yang terkena dampak COVID-19
silahkan juga menghubungi. Nah, ada pengumuman yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama-sama bergabung di dalam Zoom hari ini, yaitu minggu depan kita kembali melakukan ibadah secara offline. Ya, saya ulangi, minggu depan kita bisa melakukan ibadah secara offline, ibadah umum akan kembali sesuai peraturan pemerintah, yaitu 25% dari kapasitas. Nah, berikut yang perlu diperhatikan, ya mungkin sudah membaca pengumuman, tapi saya ulangi sekali lagi bahwa mengisi form pendaftaran akan dibuka tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian diharapkan semua memakai masker double, ya, masker medis yang di dalam, yang di luar masker kain. Atau kalau mau satu saja pakai masker yang standar, yaitu KN95. Kemudian sementara hanya diizinkan bagi jemaat yang sudah divaksin 2 kali, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini hanya yang sudah divaksin 2 kali. Mungkin datanya sudah ada, tetapi Bapak Ibu yang masih 1 kali ya menunggu, nggak apa-apa, nanti lihat perkembangan. Kemudian usia yang diperbolehkan hadir adalah 17 tahun ke atas. Nah, kita percaya seperti pesan firman yang Pak Han sampaikan bagi kita pada hari ini, kita semua akan makin dikuatkan. Mana Pak Han tadi? Salam Pak Han, terima kasih Pak Han firmannya ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Ya, ya. Jadi tadi Pak Han sudah selesai firman ya. Saya khawatir tadi masuknya saya salah. Tiba-tiba di sinyal kami hilang gitu. Jadi pas waktunya Pak Han menutup, tiba-tiba blackout gitu. Jadi saya mohon maaf. Terus saya harus masuk kembali pakai ini apa itu WiFi cadangan. Nah, itu contoh saja betapa hidup kita ini fragile ya. Kita sudah mengikuti dari awal. Fragile itu artinya gampang pecah, gampang retak gitu. Kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, kata Pak Han, firman Tuhan seperti ini disampaikan Pak Han, tidak melekat kepada Kristus yang sumber, tidak mempersiapkan, maka akan terjadi hal-hal yang begitu tidak kita duga, kita gampang sekali tergoncangkan. Karena itu pesan Tuhan hari ini kiranya menguatkan setiap jemaat, baik yang ada hari ini, yang mungkin nanti menonton siaran tunda, ataupun dimanapun di rumah, yang sedang mengikuti ibadah dan menangkap pesan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita bersama, ya, menjadi kekuatan Bapak Ibu di masa pandemik ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, mendengar firman dan melakukan, menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita sama-sama akhiri kita segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Katakan syukur-Mu. Terima kasih. Kami ada di tempat di masa-masa yang akhir dari akhir zaman ini. Kami tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap berkuasa. Karena itu hamba-Mu demi kemurahan kasih Kristus berdoa supaya kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus yang penuh kasih, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati setiap pekerja, setiap pengawas area, setiap koordinator pelayanan, bahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat, keluarganya, bahkan tetangganya, bahkan setiap orang yang mengharapkan kepada Kristus, yang memegang kepada Kristus, yang memberikan dirinya, fokus kepada kekuatan Tuhan, tidak keluar dari perlindungan Tuhan, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan minyak, mempersiapkan dirinya menghadapi badai, daun topan, dan angin ribut. Dan dia boleh melekat kepada Kristus yang tidak tergoncangkan. Memberkati Pak Han, Bumi, dan kedua anaknya Tuhan, pakai sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan. Elizabeth,
dan juga Stephen, Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan dinyatakan. Keluarga ini dipakai Tuhan dengan sesuai dengan rencananya secara luar biasa. Berkati setiap hamba-hambamu, para pemain musik, tim yang bersama-sama terjadinya, yang memungkinkan kami boleh beribadah. Di adminnya semua Tuhan, host, co-host yang di Zoom, semuanya mendapat kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Turunlah damai sejahtera, turunlah kemurahan Tuhan, turunlah kasih dan pertolongan Tuhan, bahkan perlindungan dari tempat yang maha tinggi dan pertolongan Roh Kudus yang membawa seluruh kebenaran itu kepada setiap jemaatmu, sehingga jemaatmu boleh ada di dalam perlindungan, dalam atmosfer ilahi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menyertai setiap kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Kita semua boleh beribadah hari ini. Silahkan memberi salam ya. Terima kasih. Pak Mulyawan yang makin sehat ya Pak, saya diberkati. Sampai ketemu. Terima kasih. Pelayanannya hari ini. Happy. Terima kasih semuanya. Ayo. Merdeka. Mayuni, paham. Salam. Terima kasih. Pak Hendra, Bu Julia. Selamat ulang tahun ya. Makasih Pak Han, makasih Pak Yoni. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak Ibu. Pak Marlon. Makasih semuanya. Semuanya dah ya. Terima semuanya. Pak John, Manjin. Ulang tahun nih. Dadah. Dadah. Halo, dadah. Dadah. Sehat kamu. Tuhan Yesus berkati. Bu Dede. Hai. Sehat ya. Halo. Ayo siapa anak-anak. Selamat ulang tahun Umin. Terima kasih. Dadah. Ini terima kasih Pak Yoni. Pak Han, thank you Pak Han. Selamat ulang tahun istrinya Pak Han. Bumin, selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Mul. Yang Iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Ya, amin. Jaga kesehatan. di gereja, Pak Han ganteng sekali. Cakep Pak, pas. Kesempatan Pak, pakai apa? Buka masker ini. Karena Idenya cuma bagus, sendirian, keren. cuma sendirian ya, sama Eko di belakang ya. Jangan lama-lama Pak maskernya. Iya. Ya habis ini pakai lagi. Pak Pak Han, Joko, apa kabar Pak Joko? Sehat, puji Tuhan, Bumin sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Ya. berjanji tahun. Wah udah bisa nyanyi Pak Mul. Hebat ini. oh, keren. Keren. Saya nggak berani buka masker. Takut ada saya. Buka aja, Pak. Sendiri. Hari Minggu Pak Charles, Bu Lasmi, Jadi dia. Pak Joko tetap jaga Bu kesehatan, Polo, Pak Heri, thank Apa you. kabar Bu Polo? Iya Pak Han, sama-sama. Polo udah sehat ya, kemarin kok sempat lihat baca di mana ya, Polo sakit ya. Di di lead. Laporan Komsel ya. Oh, Ya. Iya. Bu Polo sehat? Sudah sehat Bu? Ya. Kamu mau pergi ke Kerawang? Enggak.
Mau Pak Setiawan, ntar lagi ke Kerawang ini. Ya, siapa? Oke, sip. Kalau keadaan dan makin baik, pasti ke Kerawang ya. Ya.